Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah ngaji manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa syaraitu wujubil qisasi arbaatun. Nah, ini membahas masalah qisas. Qisas itu adalah hukuman yang mana pada seseorang yang telah menghilangkan nyawanya orang lain atau membunuh. Jadi misalkan Zaid membunuh Umar, nah itu nantinya ada hukuman qisas. Nyawa balas nyawa. Nah, ketika nantinya ada hukuman qisas seperti itu, ternyata ada syarat-syarat di mana seseorang tersebut wajib diqisas. Pertama, ayyaguna. Rupane yen to ana sapa alqatilu wong kang mateni, ana iku baligun iku wong balek. Akilan tur ingkang duweni akal. Syarat pertama, seseorang telah membunuh Umar misalkan. Itu wajib diqisas ketika orang yang membunuh itu orang yang balik dan punya akal. Jadi artinya ketika Umar ini dibunuh Zaid itu bukan orang yang balik, misalkan umur 2 tahun. Maka Zaid tidak bisa dihukumi qisas. Atau misalkan sudah balik umur 20 tahun, tapi orang gila, nggak punya akal, juga nggak bisa kena hukuman qisas. Jadi hukuman qisas terjadi ketika pembunuhan tersebut adalah orang yang sudah balik dan orang yang punya akal. Itu syarat dari orang yang membunuh. Wa alla yakuna lan yen to ora ana sapa qatil, ora ana iku walidan iku wong tuwa lil maktuli maring wong kang den pateni. Sing kedua adalah ketika nantinya pembunuhan tersebut bisa dihukumi wajib qisas. Syaratnya orang yang membunuh tidak orang tua. Jadi nantinya ketika yang membunuh adalah orang tua, yang dibunuh adalah anak, maka tidak ada hukuman qisas. Tapi tetap nggak boleh, haram. Jadi orang tua membunuh anak misalkan, dibacok terus mati. Itu tidak ada hukuman qisas. Cuman tetap hukumnya dosa. Sing ketiga, wa alla yakuna lan yen to ora ana sapa al maqtul wong kang den pateni, ora niku angkasa iku luwih kurang minal qatil tinimbang saking wong kang mateni. Oleh angkasa mau bikufrin sebab kafir, aurikin utawa budak. Jadi nantinya maktul, orang yang dibunuh itu statusnya tidak lebih kurang dari qatil, orang yang membunuh. Lah, maksudnya apa? Ono kalane memang orang yang dibunuh itu kafir atau statusnya adalah budak. Lah itu nantinya qatil, orang yang membunuh, tidak ada hukuman qisas. Beda kalau misalkan sesama Islam, bukan budak, bukan orang kafir. Lah itu memang bisa terkena hukuman qisas. Qauluhu watuk talu lan den pateni sapa al jamaatu sapa wong akeh. Dipateni mau bil wahidi sebab mateni wong siji. Ketika nantinya terjadi pengeroyokan, nah di Indonesia kan terjadi kadang ada segerombolan anak muda yang membunuh satu orang, mungkin karena cemburu, mungkin karena ada sesuatu masalah lain. Jadi misalkan Umar dikeroyok oleh 5 orang terus mati, maka kelima-limanya tersebut terkena hukuman qisas semua. Jadi terkena hukuman qisas, ya nyawa balas nyawa. Wa kullu syakhsaini utawi saben-saben awa-awaan loro, jaro iku lumaku. Jaro engkang lumaku. Wa kullu syakhsaini utawi saben-saben awa-awaan loro iku jaro engkang lumaku. Apa al qisas apa qisas oleh lumaku qisas bainau main dalam antarane syakhsaini. Oleh lumaku fin nafsi ing dalam awa-awaan. Dadi ing dalam nyawa. Yajri khobare yajri iku lumaku apa qisas bainahuma ing dalam antarane syakhsaini oleh lumaku mau fil atrafi ing dalam pira-pira anggota. Ketika dalam pembunuhan sendiri itu terjadi hukuman qisas pada 2 orang, lah iku juga berlaku pada hukuman atraf. Atraf iku anggota. Jadi nantinya dalam pembahasan kitab ini itu tidak hanya membahas hukuman orang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga membahas masalah hukuman bagi orang yang telah menghilangkan anggotanya orang lain. Misalkan tangannya Umar dipotong oleh Zaid atau kakinya dipotong, itu tetap nantinya ada hukuman. Nah, nanti akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.
Cuman ketika dalam hukuman kisos dengan hukuman sing membunuh, apa kisos sebab membunuh nyawa orang lain dengan menghilangkan anggota orang lain, anggota tubuhnya misalkan, itu nantinya ada perbedaannya. Jadi yang dihilangkan itu mata atau tangan atau sekedar kulit yang cacat dibacok misalkan atau gimana. Nah itu nanti masih dipilah-pilah lagi. Qauluhu wa syaraitu wujubil qisasi fil atraf. Nah ini membahas masalah hukuman bagi orang yang menghilangkan anggota orang lain, anggota tubuh tangan misalkan. Dan nanti ada syarat-syarat wajib. Ini tadi kan pembahasannya ketika ada orang menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh. Nah itu syaratnya tadi. Dia dikisos wajib ketika sudah terpenuhi syarat-syarat tadi, balek, akil ila akhirih. Qalu huwa syaraitu wujubil qisasi utawi pira-pira syarat wajib qisas fil atraf yang dalam pira-pira anggota ba'da syaraiti. Ba'da syaraiti yang dalam sause pira-pira syarat sifate syarat al-madzkurati ingkang den tutur. Iku isnani iku loro. Jadi memang dalam pembahasan wajibnya qisas pada anggota-anggota iku sesudah syarat-syarat tadi terpenuhi juga ada dua syarat lagi. Apa iku al-ishtiraku rupane sekuton fil ismi yang dalam jenenge al-khas ingkang tertentu. Al-yumna utawi tengen iku bil yumna iku tetep kelawan tengen. Wal yusra utawi kiwa iku bil yusra iku tetep kelawan kiwa. Artinya ngeten. Ketika dalam hukuman orang yang menghilangkan anggota tubuh orang lain, itu tetap nantinya ada hukumannya, cuman harus sama. Misalkan ngeten, Zaid membacok tangannya Umar, terus tangannya terputus. Lah, ketika tangannya Umar terputus yang telah ditatoni atau disalahi oleh Zaid, maka Zaid tetap terkena hukuman. Lah, hukumannya apa? Ya podo sama. Tangan kanannya misalkan. Dan misalkan nyalainnya kaki sebelah kiri gimana? Ya sama. Zaid membacok kakinya Umar sing sebelah kiri, terus terputus misalkan lumpuh. Terputus hilang kakinya. Lah, maka tetap dibales sama, kakinya ya sama kiri. Jadi tergantung kalau kiri ya dibalas kiri, kalau kanan ya balas kanan. Nah, itulah dalam hukuman di kitab takrib. Terus juga ada syarat lagi, wa ala yakuna lan yen to ora ana. Bi ahadi torfaini kelawan salah sijine. Bi ahadi torfaini kelawan iku kelawan salah sijine anggota loro. Apa syalalun apa jimpe. Dan nantinya salah satu dari dua anggota itu tidak adanya cacat atau jimpe. Misalkan apa? Ketika Zaid membacok tangannya Umar, itu nantinya tangannya salah satu nih, itu tidak ada yang jimpe atau penyakit salah satu penyakit tangan nih, coro Jawa itu jimpe, salal. Jadi ketika nantinya kok ada penyakit ini, ya nggak bisa dihukumi kisos orang yang pelaku iki mau. Tapi tetap nggak boleh, haram. Meskipun tidak ada kisos misalkan, ada syalal. Tangannya Umar ada syalal, terus dibaca oleh Zaid misalkan. Meskipun toh tidak ada hukuman kisos untuk Zaid, tetapi tetap hukumnya haram membacok tangannya orang lain. Wa kullu udwin utawi saben-saben anggota ukhida ingkang den alap apa kullu udwin min mufassalin saking ros-rosan, min mafsilin saking ros-rosan. Iku fafihi mongko iku tetep ing dalam udwi al qisas utawi qisas. Jadi setiap anggota yang disalahi atau dipotong dari ros-rosan, iku tetap nantinya ada hukuman qisas tersendiri. Jadi memotong tangan misalkan. Memotong tangan kok sampai ros-rosan atau pergelangan misalkan. Itu nantinya tetap ada hukuman sendiri. Jadi dalam pembahasan fikih itu memang tidak hanya orang yang dikisos pembunuhan saja, tapi juga menghilangkan anggota tangan atau kaki sampai pergelangan itu juga nantinya ada hukuman tersendiri. Wala kisoso lan ora ana kisos iku maujud fil juruhi ing dalam pira-pira tatu. Ila fil mudihati kejaba ing dalam tatu mudihah. Jadi nantinya dalam pembahasan kisos iku memang tidak ada kisos. Jadi tidak ada kisos pada tatu. Misalkan ada seseorang yang terkena tatu, itu nantinya tidak ada kisos.
Tapi kecuali di dalam tatu yang mudhihah. Lah itu beda lagi dalam pembahasannya. Jadi di Indonesia kan memang namanya orang menyalahi, namanya orang membegal atau membunuh itu macam-macam caranya. Ada yang model dibacok terus mati, atau ada yang model mau dibunuh secara perlahan, disiksa, ada yang model ditembak atau macam-macam. Ya, ketika nantinya langsung dibunuh secara seketika terus mati, hukumannya ada sendiri. Ketika memang bacok tangannya atau kakinya orang lain terus protol misalkan, terpotong, itu juga ada hukumannya sendiri. Ketika nantinya menyalahi sing masalah urusan tatu kulit misalkan, nah itu juga ada perbedaan lagi. Nah, karena kitab ini ketika diterapkan di Indonesia, seandainya hukuman kisos diterapkan di Indonesia, aku yakin di Indonesia orang-orang yang pengen nyalai, orang-orang yang pengen membunuh atau melukai orang lain itu akan punya efek jerah, punya ketakutan ketika nantinya melakukan hal tersebut, hukumannya sangat ngeri. Tetapi di Indonesia kan tidak. Kita di Indonesia hukumannya tidak memakai kisos ini, tetapi memakai takzir atau bahasan kita iki mau hukuman di penjara biasanya. Ada orang membunuh di penjara biasanya, atau biasanya orang membacok tangannya orang lain. Di Indonesia hukumannya adalah bihapsin, dengan di penjara. Tapi secara fikih kita membahas dalam kitab Fathul Qorib ini, dan takrib juga ada, itu nantinya orang yang membunuh dengan orang yang menyalahi tidak sampai menghilangkan nyawa itu juga beda nantinya.